bungsu kan. Jadi kayak aduh aku anak bungsu kayak aduh enggak relate sih, soalnya aku bukan tulang punggung keluarga, tapi di mana sebagai anak bungsu tuh harus kayak manut aja sama keluarga, kayak disuruh itu ya udah manut. Gak bisa ngomong untuk orang yang udah ada pengalaman itu juga, karena pasti ada itu tuh konflik itu kan, kayak merasa bersalah kalau nggak kasih, tapi ngasih kayak ada berat dikit gitu kan. Betul. How to handle certain problems in our life, karena again Tuhan nggak ngasih kamu masalah kalau itu nggak di luar itu di luar your ability and capability to actually handle it. Kita pokoknya diajarin untuk ya harus dibalas. Jadinya tuh ya itu akhirnya ketika kita dewasa tumbuh terus kayak udah kerja menghasilkan uang, jadinya kita tuh kayak terlalu fokus untuk ngasih lagi ke keluarga, ngasih ke orang tua. Kita ngomongin session ini nggak bisa ngeliat apa yang kamu lihat. Nah jadi in order for me to know where are you, aku akan nanya yang kamu lihat apa. Coba kamu ngeliat ke arah kamu lagi pakai sendal atau lagi pakai sepatu atau mungkin lagi barefoot gitu. Jadi aku kayak butuh tahu settingan lokasi kalian tuh di mana gitu. Jadi aku butuh tahu itu. Yang maaf, aku mau nanya, aku penasaran sih, iseng aja. Kalau kan kamu bilang posisi tidur kan, kalau misalnya nih tidurnya butuh gulin itu gimana? Soalnya aku kalau mau nyaman harus ada gulin tahu, kalau bisa baru bisa tidur. Pokoknya senyaman mungkin. Hello, welcome back to our channel. So, selamat datang ke Sambal 3 Rasa. Satu cerita, banyak rasa. So guys, hari ini kita ada special guest, Rida. So, who is she? Who's that girl? Siapa dia? Rida ini adalah seorang QHHT. Boleh dijelasin lebih lanjut apa itu QHHT? Oke, jadi Hai girl. QHHT itu singkatan dari Quantum Healing Hypnosis Technique. Jadi aku adalah seorang QHHT practitioner. Ya, terus itu tuh apa sih gitu kan? Jadi itu tuh one of the healing modalities using hypnosis technique. Jadi apakah kalian pernah mendengar apa itu hipnoterapi? Itu actually pertama kali sih, karena if I don't meet you last time, aku ngerasa kayak itu apa itu gitu. Jadi what is actually ya adakah kayak kamu harus tidur kayak gitu, entar dihipnotis kayak gitu. So that was my imagination. So I don't really know what is it actually. Benar, jadi dia kurang lebih sama kayak hipnoterapi tapi bukan hipnoterapi, tapi sama-sama pakai hipnosis teknik. Iya, hipnosis itu hipnotis betul. Tapi aku nggak tahu ya gimana hipnotik teknik gitu. Maksudnya ada persepsi yang beda. Kalau di Indo tuh kalau ngomongin hipnotis tuh pasti termsnya tuh udah negatif. Mikirnya tukang sulap gitu kan? Iya, mikirnya tuh kayak kalau misalnya kamu dihipnotis ya udah kamu ntar bakalan diguna-guna. Iya. Itu udah negatif banget, padahal enggak. Jadi ini tuh lebih ke kita tuh bakal masuk ke alam bawah sadar lewat hipnosis teknik. Nah, jadi hipnosis teknik itu tuh sebenarnya gini. Jadi otak kita tuh ada 4 ada brainwave. Jadi ada beta tuh kalau otak kita tuh lagi aktif, misalnya kalau lagi ngobrol, lagi kerja, itu berarti brainwave-nya kita tuh lagi aktif, namanya beta. Terus di bawah beta tuh ada namanya alpha. Terus kalau alpha itu lumayan sedikit relax. Kalau relax tuh kayak sesimpel kayak lagi nonton TV atau lagi dengerin musik, itu kan kita lagi relax. Misalnya nih kalau lagi dengerin musik,
misalnya dengerin musik galau atau sedih, terus pasti bawaannya Bukan sedih. sedih. Iya, bawaannya galau banget. atau kalau lagi nonton film sedih deh, atau kan nonton film yang emosional banget yang sampai bikin Kita nggak sadar gitu kan. iya itu bawa juga ceritanya. ya. Jadi intinya adalah fokus gitu. Jadi makin kita fokus makin kita masuk situ gitu. Nah terus di bawah alpha tuh ada namanya theta. Nah kalau theta tuh yang benar-benar deep state relaxation gitu. Nah biasanya kita tuh ada di state itu tuh setelah bangun tidur sama sebelum tidur. Nah biasanya kalau sebelum tidur biasanya nih sebelum tidur pasti kita lagi tidak berpikir apa, kita lagi nggak mikir, kita lagi relax, makanya kita tidur. Coba kalau misalnya kita banyak pikiran, overthinking segala macam, pasti nggak bisa tidur. Kenapa? Karena otak kita aktif banget. Benar-benar. Gitu, makanya itu masih tidur. Cuma kalau kita udah relax banget, baru kita bisa tidur. Begitupun pas baru bangun tidur. Nah pas baru bangun tidur juga, coba kayak baru bangun tidur nih. Tapi ngumpulin nyawa dulu kan. Iya. Gak mungkin tiba-tiba bangun tidur kayak Langsung zup. kalau nggak pasti pusing. Iya, betul. Nah jadi nanti di pas di hipnosis itu tuh nanti kita akan dibawa ke si theta state itu, which is akan dibawa ke deep state relaxation. Nah disitulah kita bisa mengakses alam bawah sadar atau subconscious mind. Jadi itu, dan di dalam subconscious mind itu banyak terdapat informasi, First hand info gitu. info ya disitulah terdapat semua informasi yang, jadi all of the information stored in our subconscious mind. Gitu. Menarik juga ya. Jadi nanti tugas kamu ngeterapi pas lagi orang Dia di state di itu. state itu. Ya jadi jadi session ini tuh, yang session QHHT ini tuh sebenarnya approximately 5 to 6 hours. Wow. Lama juga. Itu adalah waktu tidur saya. Iya, dan itu sebenarnya bisa lama, it depends. Jadi kenapa bisa lama? 2-3 jam di awal itu tuh kita aku bakal getting to know si kliennya dulu, kita bakal getting to know each other dulu, ngobrol-ngobrol. Biasanya inilah yang paling lama. Yang paling lama karena kan ya tiap orang beda-beda kan. Mungkin ya intinya ini session part yang paling lamanya di session getting to know each other. I see. Itu bisa sampai berjam-jam lah, it really depends. Nah nanti setelah ngobrol-ngobrol itu tuh baru kita ke hypnosis sessionnya. Kalau hypnosis sessionnya itu cuma 2 jam aja, 2-3 jam, tapi sebenarnya maksimal 2 jam lah. Kenapa emang? Nah jadi 2 jam pertama, bukan 2 jam nih, jadi 1 jam di awal kita akan pergi ke alam bawah sadar, kita akan jalan-jalan ke subconscious mind. Nah setelah itu 1 jam pertama, 1 jam keduanya kita akan aku akan contact the higher self from the client. Nah, aku lupa bilang, jadi sebelum sesi si klien itu harus menyiapkan pertanyaan apapun yang mau dia tanya, itu be their concern. Tapi emang seharusnya their concern sih, kayak misalnya apapun lah. Biasanya yang banyak ditanyain orang tuh kayak what's my life purpose, gitu. Terus bisa juga nanya kayak bisa nanya misalnya gini, misalnya si orang ini tuh kayak lagi ada di 2 pilihan dan dia tuh bingung mau milih apa. Jadi bisa juga ditanya kira-kira kalau dia pilih option A, what is the pro and cons? Kalau dia milih option B, what's the pro and cons? Terus bisa juga nanya apa ya? Bisa juga nanya ya kalau kalian percaya tentang past life, ya itu juga bisa ditanya. Wow. Banyak hal lah. Itu menarik ya. Agak menarik ya. Deep banget. Iya. Okay, before that, disclaimer untuk Malaysian peeps, karena why do I actually speak bahasa Indo, karena untuk menyesuaikan sama tetamu kita hari ini, karena mereka berdua kan dari Indo, so in order for me to engage more, to relate more to them, I have to speak in bahasa Indo as well. Okay, jangan kecam. Okay, peace out. Okay, back to you, Rida. Oke, terus habis itu sebenarnya aku sendiri pun ini sebenarnya part ketika ngobrol sama higher self itu adalah itu part yang paling seru lah. Jadi higher self itu apa sih gitu kan? Jadi higher self itu sebenarnya it's part of ourself that have the highest intelligence, knows everything about us,
and also a part of us that really love us that much. Jadi kita tuh sebenarnya nggak pernah sendiri. We have that part in our body, in our soul that really knows everything about us. Dan dia tuh udah dari awal banget sama kita, jadi dia tuh the most loving one. Gitu. Jadi kayak gini juga konsepnya, misal pernah dengar gak sih dari pikiran jadi badan? Ini adalah sebenarnya yang bikin kita sakit tuh pikiran kita sendiri. Psikosomatis, bukan dia kayak dia ada masalah mental tapi dia justru badannya yang sakit gitu. Iya, misalnya kayak gini. Misalnya let's say si orang ini dia overthinking nggak banyak. Jadi akhirnya ketika dia overthinking dia tuh nggak benar-benar rest gitu loh. Jadi kan otaknya aktif terus. Nah itu jadi ngaruh kemana-mana ke badannya. Bisa jadi dia vertigo, bisa jadi dia autoimun, bisa jadi lambungnya sakit, betul atau menstruasinya bermasalah. Jadi itu tuh bisa kemana-mana. Jadi ya itu kalau sebenarnya ya kalau yang kurang lebihnya apapun simptom yang kita rasain di badan itu biasanya adalah sign dari badan kita kalau pikiran kita nggak baik-baik gitu. Iya, kayak overall our body, mind and soul itu tuh lagi nggak tenang. Jadi technically sebenarnya otak kita yang jahat sebenarnya. Is it? Sebenarnya jahat kayak kurang tepat ya. Mohon maaf. It's fine. Jahat tuh kayak bukan jahat. Dia nggak tahu aja. Dia nggak tahu aja. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari otak kita lah, pikiran kita sendirilah yang bikin kita tuh banyak takutnya, banyak worry-nya. Misalnya kayak kita tuh kayak terlalu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Jadinya kan jadi anxiety. Kayak misalnya kita terlalu mengkhawatirkan masa depan gitu loh. Is it kind of like our own thoughts? Is kind of like exactly. Macam defense mechanism untuk kita sendiri dulu sebelum terjadinya apa-apa gitu. Iya bisa. Jadi kayak gitu. Jadi intinya dari ya our own thoughts create our own reality gitu. Itu kan. Nah jadi itu bener banget. Jadi our thoughts create our reality. Jadi sesimpel apa yang kamu pikir ya itu akan menjadi kenyataan di kamu. Gitu. Dan manifesting. Dan vice versa gitu loh. Jadi kayak gini maksudnya adalah pikiran kita tuh sehebat itu loh. Jadi apapun yang kita pikirin ya udah itu akan balik lagi ke kita, manifestasi ke badan sendiri gitu. Nah jadi bahkan pikiran kita sendiri pun bisa bikin kita sakit. Dan vice versa, pikiran kita pun bisa healing our body. Sangat menarik ya untuk tidak orang. I mean like ini pertama kali loh aku tahu soal QHHT ini, and to have like our own friend as a therapist, so it's kind of like, it's quite interesting. So yeah, that's Rida, guys. And so there's a reason why kenapa kita actually invite Rida ke sini, you know. Today we have a very specific topic. It's quite deep, like usual, deep. Kita mau ngebahas soal sandwich generation. And the reason why we invited Rida is to see how she views this topic today, sandwich generation. For me, sandwich generation too, actually it's my first time actually to talk about sandwich generation because I don't really know. I'm not really well versed in regards of this topic. And the only thing that I know yang kayak apa yang kita ngebahas tadi bentar, sandwich generation adalah basically tulang punggung keluarga. Cuma tahu segitu doang. Generally. Generally. Jadi mungkin kita bisa bahas lebih lanjut soal apa itu sandwich generation dan how Rida views that topic. Jadi kita bisa mulai. Jadi kira-kira apa tuh sandwich generation sebenarnya? Ya aku juga jujur baru tahu ya sandwich generation itu apa. Itu kayak tahun 2021 deh kayak itu banyak banget ini kan kayak sandwich generation. Iya, topiknya itu di mana-mana lah. Iya, soalnya tuh rame banget kemarin waktu COVID ya kan. Itu banyak yang anak-anak muda yang milenial ya, kayak zaman-zaman kita tuh kayak kita ini sandwich generation. Aku tuh kayak mikirin sandwich generation tuh apa ya? Soalnya di Malaysia itu we're not really well versed about. I'm not sure for me
in Malaysia we are not well versed about sandwich generation, but I don't know in Indo because kebanyakan konten yang I tengok about sandwich generation is from Indonesian people. So let's see how the Indonesian people views on it. Karena juga dulu mungkin aku taunya dari orang bikin video-video TikTok, and they talk about it lightheartedly, nggak seriously. They make it a joke instead, gitu kan. Jadi coping mechanism. Jadi pengertian lebih dalam dan what it actually is mungkin masih agak blur. Jadi, how about you, Lida? Ya aku juga baru tahu kan ternyata sandwich generation ini ya itu tulang punggung keluarga yang tadi. Di situ ya itu emang banyak banget di Indo sih. Banyak juga dari circle aku, teman-teman dekat aku juga yang dia adalah seorang tulang punggung keluarga, kayak misalnya dia anak pertama. Habis itu ya udah dia kayak harus menghidupi adik-adiknya, membiayain orang tuanya. Ya sih, karena banyak lagi tuh, balik lagi. I think that most Indonesian are related, like feels relatable towards this topic. Karena topik ini kebanyakannya orang Indo tuh yang aku lihat lah ya, yang kamu bilang tadi, yang kebanyakan mereka emang tulang punggung keluarga. Even me myself, when I see people around me, my friends, yang Indonesians, mereka tuh kerja keras banget buat keluarga gitu. Like for me as Malaysian, I don't know other Malaysian, but what I can view as Malaysian, beda banget culture-nya gitu. I think we do have a sandwich generation, but the mungkin way itu ya beda kayak gitu. Caranya beda juga kali. Karena what I can say that most parents, I'm not saying all, bukan semua, tapi in Malaysia parents sees their child as an investasi. So dia ngerasa, oh aku udah invest ke anak ini harus berjasa sama aku, nanti harus jagain aku in the future gitu. That's what I see the people around here in Malaysia, but I'm not sure in Indonesia. Do you guys have the same culture? Iya sama kok. Iya, kurang lebih ya. Tapi pokoknya jadi tulang punggung keluarga lah. Bahkan kan ada juga di filmin di Indo. Oh iya, yang Home Sweet Loan, iya. Itu benar-benar relate banget. Iya. Banyaknya kehidupan di Indo ya. Realita di Indo, khususnya di Indo. Iya, aku kemarin tuh nonton itu nangis-nangis kayak karena dia kan anak bungsu kan. Iya, jadi aku kayak, aduh, aku anak bungsu kayak, aduh, enggak relate sih, soalnya aku bukan tulang punggung keluarga, tapi dimana sebagai anak bungsu tuh harus kayak manut aja sama keluarga, kayak disuruh itu ya udah manut, digituin ya udah manut, disuruh ya udah kamar kamu buat ponakan kamu aja, kamu kamar di belakang. Aku kayak aduh, itu aku banget sih. Aku kalau pulang ke Sarawak kan aku nggak ada kamar sebenarnya. Kayak it feels like I can relate in that scene lah, but Home Sweet Loan is really sad to be honest. Kalau ditonton lah ya, kalian harus nonton deh. Beda sama stereotipnya ya, kan biasanya stereotipnya tulang punggung keluarga tuh anak pertama. Iya. Yang harus nanggung. Tapi ada juga kok kayak exactly the same kayak Home Sweet Loan itu. Anak bungsu. Iya, anak bungsu. Jadi ya gitu kayak di film itu kan. Jadi kan dia berapa orang adik kakak gitu, dan saudara-saudaranya yang lebih tua dari dia udah pada nikah, punya anak. Jadi mereka tuh sama kayak, ya kan gue udah nikah, tanggungan gue keluarga. Iya, gue punya tanggungan sendiri, ya lo kan belum nikah. Iya sih. Oh my god. Kayak gitu loh. Itu ada stereotype orang yang belum nikah nggak ada tanggung jawab, itu semua emang bukan berlaku di Indo aja ya, di Malaysia juga. Kayak even di kantor tuh, lah kamu kenapa minta libur buat itu hari raya? Ngapain, kamu kan belum nikah, kita udah nikah, biar kita aja yang libur gitu. Padahal lah emang kita ini nggak ada orang tua gitu, kayak ibaratnya gitulah, susah gitu. And then but if you guys are rasa relate banget sama topik kita hari ini, don't forget to comment, subscribe, and like our video for today. So back to our topic, sandwich generation. Menurut kalian itu emang gimana ya? Is it gimana ya mau bilang ini? Takut blunder lagi. So, what you guys actually feel about this sandwich generation thing? Yang menurut kalian itu your opinion on it?
Sangat heavy ya. Iya. Jadi apakah ini karena kultur atau kebiasaan dari kayak mungkin orang tua kita juga dapat beban yang sama. Mereka harus menghidupi keluarga mereka, therefore ke anak mereka pun mereka have that same expectation. Wida? Gimana ya? Ini tuh Apa tuh? Ya sebenarnya Ya. Lagi ngatur ayatnya. Soalnya nggak mau blunder guys. Ini is a very sensitive topic, so we have to choose our words wisely. Okay? Itu sih kayak gini ya, kita tuh kayak somehow budaya kita lah, budaya entah dari mana itu datangnya, tapi yang pasti kita tuh kayak didoktrin dari kecil kalau kayaknya lebih khusus ke area timur kali ya, which is bagian timur. Kayak kita tuh kayak udah dicokokin dari kecil, udah didoktrin dari kecil kalau kayak kita tuh somehow harus membalas Jasa budi orang tua. Iya ya, benar. Kayak harus kayak ngebales apa yang udah orang tua keluarkan, apa yang udah mereka biayain segala macam. Jadi kita tuh somehow kayak diajarinnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah sekolah, kuliah, kerja, ya udah kerja itu hasil uangnya tuh buat keluarga. Gitu. Jadi somehow kita dimasukin belief itu dari kecil. Iya. Maafnya sama Mike. Ya Allah. Random banget. Oke, belief. Terus kayak kita dimasukin belief itu kan kayak masuknya tuh sampai dalam-dalam gitu. Iya. Nah itulah, ya itu yang tadi masuknya tuh masuk ke alam bawah sadar sampai akhirnya itu jadi belief kita juga. Emang harus kita harus balasin gitu. Jadi kayak karena itu tuh udah di apa sih, didoktrin dari kecil banget, itu ngaruh banget loh akhirnya for our own belief gitu loh. Nah jadi ketika kita tumbuh dewasa pun kita jadi kayak rasa bersalah kalau nggak balas lagi ya kan. Kalau kita nggak, tanpa kita sadari, kita pun akhirnya tumbuh dewasa dengan belief itu, which is ya kalau kita udah kerja menghasilkan, kita harus balikin lagi ke orang tua, kita harus ngasih orang tua segala macam. Dan beberapa orang tua juga kadang yang mereka pun ngerasa ya anak harus ngasih ke orang tua lah. Jadi beliefnya itu loh yang dari mana sih itu datangnya? Kalau menurut kalian, is it a bad thing or is it a good thing, you know, to actually balas balik gitu? For me it depends. It really depends on the situation itself, and it really depends on your intention. Jadi kalau misalnya rasa kepaksa, kalau kamu ngelakuinnya kepaksa, man, that's not right. Misalnya gini, kayak kita ngelakuinnya kepaksa, tapi gimana ya? Kita ngelakuinnya kepaksa, di down kita kepaksa, tapi ada in the same time kita ngerasa kalau ya masa nggak ngasih orang tua sih, kayak feeling guilty. Jadi akhirnya ada konflik di dalam diri sendiri. Konflik of interest. Jadi akhirnya diri sendiri tuh kayak berkonflik tuh kan, kayak masa ngasih sih, masa ngasih sih. Jadi the idea of masa ngasih sih duit orang tua itu tuh dari si doktrin itu tadi. Tapi kita belum sadar kalau itu doktrin, karena kan udah dari kecil banget kita diajarin hal itu kan. Dan in the same time juga kita nggak senang melakukannya, kita kayak terpaksa melakukannya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ya balik lagi case to case. Kalau misalnya ngerasa kenapa kok gue yang kerja tapi gue tidak menikmati hasil kerja gue, emang salah kalau gue menikmati hasil uang gue sendiri kayak gitu. Jadi itu harus dicerna lagi, itu harus pertanyakan lagi ke diri sendiri, am I really happy to do that? Really happy to do this? Am I sincere? Jadi kalau menurut aku sih tanya lagi ke diri sendiri, jujur sama diri sendiri. Kamu ikhlas nggak? Kalau enggak kan? Enggak kan? Kalau Ina gimana menurut kamu?
do you think it's a bad thing or is it a good thing to actually provide to its family? Karena kan again sandwich generation ya kan. Mungkin karena aku sendiri tadi bukan seorang sandwich. Iya. Kita bukan seorang sandwich. Ya sama. Jadi seharusnya yang ngomong sandwichnya ada di situ di depan tuh. Mungkin nggak bisa ngomong untuk orang yang udah ada pengalaman itu juga, karena pasti ada itu tuh konflik itu kan, kayak merasa bersalah kalau nggak kasih, tapi ngasih kayak ada berat dikit gitu kan. Betul. Well, dan nggak semua orang tua juga atau sibling juga bisa diajak ngomong kan untuk ngasih tahu. Jadi it must be very hard. Yeah, betul. Kalau for me itself, like, yeah, it's not a bad thing to actually provide to your parents. I mean, for me, aku juga setiap bulan ngasih kan ke orang tua. Even though it's the smallest amount pun mereka kayak ya udah makasih. Tapi paling nggak enaknya kalau misalnya nih, nah ini kasih contoh aja ya. Kadang-kadang tuh ada beberapa orang tua tuh mereka ada di mana mereka pasti guilt tripping. Nah, kalau guilt tripping itu bakal kayak mendorong kayak kenapa harus di guilt trip ya? Entah juga kan dikasih kok. Anak kan, kalau anak tuh jujur ya, aku ngerasa kayak kalau anak based on my point of view itu, anak tuh mereka pasti ada sisi ikhlasnya ke orang tuanya. Tapi ya mungkin kadang-kadang nggak bisa ngasih banyak, tapi ada niat mau kasihnya pasti ada lah ya. Tapi kalau misalnya nih kalau orang tua udah guilt tripping itu pasti nggak enak sih sebenarnya. Dan jadi makin ngerasa terbebani nggak sih? Iya, jadi ngapain aku kasih ya, kenapa harus di guilt trip gitu. Makin nggak pengen. Iya benar kalau malah disuruh itu. Makanya menurut aku tuh ya again balik lagi yang Rida bilang tadi, it depends on the situation. Nah, kalau misalnya nih situationnya di mana orang tua itu guilt tripping, pasti rasanya wah makin gak enak, makin gak mau ngasih gitu. Tapi kalau in the sense of orang tuanya nerima-nerima aja, ya udah makasih gitu, pasti kita tuh sebagai anak jadi kayak pengen ngasih lagi gitu. Sebanyak mana yang kita bisa ya udah kasih, karena orang tua kita nerima aja kayak gak maksa-maksa, kamu harus ini, kamu harus itu. Kalau guilt trippingnya, aku udah bayarin kamu kuliah, kamu udah belajar tinggi-tinggi, kok kamu nggak mau ngasih ke kita lagi gitu, kan nggak enak jadinya gitu. Makanya balik lagi yang Rida bilang, tergantung situasi. Apalagi sebagai perantau nggak sih, kita jauh dari rumah, and maybe earning more than people back home. Jadi pasti lebih kayak, aduh, melihat orang di rumah pengen rasa kasihnya gitu ya kan. Betul, kayak gitu. Iya, aku juga dulu ngalamin tuh pas awal-awal kerja di sini kan. Jadi ngalamin aku maksudnya adalah aku tuh beberapa bulan pas baru awal-awal kerja di sini, terus kayak aku mikir masih nggak ya ke keluarga gitu kan. Kayak ya itu tadi kan, at the moment itu belum banyak kesadaran hidup lah. Ya belum menimpa belum ditampar. Ya jadi kayak beli lama, doktrin lama tuh kayak masih nempel melekat gitu kan. Jadi akhirnya timbul lah question kayak masih nggak ya ke keluarga gitu kan. Tapi ya aku ngeliat keluarga aku dia gimana ya, yang fortunate ada, yang unfortunate ada. Cuma kayak deep down tuh kayak I don't feel right to do this. Is it your responsibility kayak aku gitu? ngerasa kayaknya ini bukan, kayak aku ngerasa kayaknya enggak deh, kayak ada hati yang menolak untuk mengasih gitu, memberi gitu kan. Karena ya kan balik lagi yang kerja aku, ya masa aku tidak boleh sih menikmati hasil kerja sendiri gitu kan. Terus yaudah aku pun kayak mikirin juga kan, aduh gimana ya. Udah sampai akhirnya nggak pernah terjadi. Dan maksudnya nggak pernah terjadi itu akhirnya aku nggak pernah transfer, nggak pernah ngasih apa. Ya karena balik lagi aku tuh bukan kewajiban kamu juga ya. Aku ya. merasa kayak itu bukan kewajiban aku deh. Toh mereka kan masih sangat capable untuk bekerja, mereka masih sehat, mereka masih, ya apa bedanya aku sama mereka gitu. Yang bedanya
kamu kerja di luar negeri aja gitu. Iya. Itu doang. Padahal sama-sama bekerja ya kan. Iya, jadi ya aku juga nggak mau kalau misalnya aku ngasih nanti they will come up with the idea, oh ada Rida, enak, udah enak gitu. Jadi nanti akhirnya Seenaknya. mereka terlalu, jadi akhirnya mereka nanti ngegampangin dan kayak Dependent gitu ya. Jadi akhirnya ntar dependent terus. Paham? Yang ngerti. Karena ya balik lagi lah, again. Karena kadang-kadang tuh manusia itu kalau udah dikasih, keenakannya itu, pasti kayak udah enak nih, nggak usah kerja lah gitu. Nah makanya tuh kadang-kadang tuh, ya again, it's not being in a service generation ini tanggung jawab kepada keluarga. Bukan mau bilang bukan satu kewajiban lah ya, tapi again kalau kamu mau ngasih go ahead, karena again kalau kamu nggak ikhlas ngasihnya, balik lagi konflik di dalam diri kamu gitu. Iya sangat deep ya conversation kita hari ini, topik hari ini. So yeah, I'm out of thoughts right now. Pas bentar, kalian ada apa nggak kira-kira yang lagi perlu kita tambah? Ngebahas ya. Karena kayak udah buntu nih. Iya, aku juga buntu nih. Kalau aku juga soal kalau aku itu pasti ya aku kan berair mata lah ya. Karena di posisinya aku sendiri juga, kalau ya kemarin juga aku ada bahas sama Rida. Maksudnya kita udah didoktrin dari dulu. Apa yang sebagai orang tua udah membesarkan, udah sekolahkan. Jadi mungkin tanggapannya mereka itu, dan mereka juga udah didoktrin daripada orang-orang sebelumnya, kayak ya ibu bapak mereka, nenek, kakek kita semua sebelumnya. Jadi gimana? Kita harus meneruskan generasi kayak gitu juga. Jadi mau nggak mau ya harus. Tapi nowadays kayaknya seperti aku sendiri berat sih sebenarnya untuk memutuskan hubungan itu. Kayak break the cycle gitu ya. Dan apa yang aku buat sekarang adalah untuk meletakkan satu gap diri aku sendiri. Karena ya balik lagi seperti yang aku pernah bahas sama Rida, kita nggak pernah diajar kayak mana untuk kita menyelesaikan masalah, untuk kita membahagiakan semua. Paling tidak kita dibagi masalah. Tapi menurut aku sih kalau dikasih masalah itu dari situ kita actually learn how to handle certain problems in our life. Karena again Tuhan nggak ngasih kamu masalah kalau itu nggak di luar di luar your ability and capability to actually handle it. So hence why I think that ya segala masalah yang masuk di dalam in your own life is actually a way for you to learn. But it's either by making mistake or doing the right decision. Gitu. Like if you don't make the mistake, you will not know. Oh itu sebenarnya salah gitu. Gimana, C? So tahu. Kenapa aku mukul kamu ya? Maaf. Tapi itu benar. Reflect. Kok jadi sedih? Apa namanya? Kebahagiaan dia tuh nomor sekian gitu. Yang pertama tuh untuk keluarga. Iya benar. Ayo di sini yuk. Ya makanya itu asalnya aku nggak mau di situ. Enggak, masalahnya orang yang salah yang dibahas yang di bisa sini ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas sih. Mau dilanjutin. Sebenarnya ini dalam banget sih. Iya, deep banget. Dan Bisa korek-korek kayak gitu. Iya. Kalau macam kita merasa kayak yang anak-anak ini, karena dia juga kadang-kadang lupa sama dirinya sendiri, lupa sama diri sendiri, dan dia mengutamakan tanggung jawabnya dia. Karena udah didoktrin dulu, oke, kamu sebagai anak kamu harus meneruskan, kamu harus ini. Aku juga udah tua, kapan ini udah nggak mampu mau kerja, adik-adik kamu lagi mau sekolah, iya. Jadi apapun
ya kamu aja lah, lagian kamu aja yang sekarang ini, kamu anak sulung, anak bungsu, anak tengah sekalipun, kalau udah itu yang dilatih daripada dulu. Iya, emang kalau kamu udah only one yang bekerja di dalam keluarga, emang gimana pun harus membantu gitu. Yang emang nggak ada gimana ya, emang nggak ada jalan yang lain karena ya kamu aja yang kerja, kamu gimana harus bantu keluarga gitu. Dipaksa untuk menggalas tanggung jawabnya gitu. Oh, nangis kasihan. Karena memang berat sih tapi ini, karena modis kenapa membawa topik ini, karena satunya mungkin tanpa kesadaran orang lain juga. Dan beberapa hari ini juga aku banyak melihat reels ya, yang kayak gitu apa. Karena sorry to say kalau aku salah, sudah tolong dibetulkan. Karena yang aku lihat kebanyakan orang cuma menganggap anak itu durhaka. Iya. Dalam satu hal lain, ibu bapak juga durhaka pada anak. Karena mungkin kita udah dididik dari segi agama masing-masing, harus respect sama orang tua, harus balas apa yang semuanya. Tapi hakikatnya sebagai seorang ibu bapak juga, mereka juga akan ada durhaka sama anak-anak juga. Iya. Maksudnya iya, tanggung jawabnya dia sebagai ibu, tanggung jawab sebagai ibu bapak, tanggung jawabnya cuma melahirkan kita tidak minta dilahirkan di dunia. Iya benar. Kita minta dilahirkan di dunia dan tidak wujud tanpa usahanya mereka berdua. Ya mungkin balik lagi ke komunitas yang ada di kita itu, karena komunitasnya di mana anak itu sentiasa harus manut sama orang tuanya gitu. Kok nggak dibilang melawan? Iya melawan. Padahal dalam konsep Islamnya sendiri, kalau agama Islamnya sendiri ada konsep anak durhaka sama orang tua yang durhaka. Tapi orang nggak sadar. Iya. Ibu bapak nggak pernah sadar yang mereka juga durhaka pada anak-anak. Iya. Banyak konsep yang udah mereka gimana ya? Mereka cuman berat sebelah aja satu. Bukan konsep anak sama ibu bapak aja. Konsep-konsep Islam yang lain juga di berat sebelah aja. Dilihat di satu sisi aja instead of sisi yang lain gitu. Jadi makanya tuh ya kadang-kadang tuh menjadi anak itu jadi serba salah sebenarnya. Kebanyakan serba salah gitu. Maksudnya kita udah melihat daripada ibu bapak sendiri yang ya udah aku juga memberi nafkah ke orang tuanya. Iya, mereka udah digituin. Iya. Jadi salah satu lagi yang aku lihat dan pelajari baru paham juga sejujurnya soal generasi ini, aku baru paham karena ada beberapa ponakan aku yang dia merasa kayak gitu. Jadi awalnya aku nggak sadar itu aku juga berada di generasi. Karena aku nggak sadar. Mungkin aku rasa ini cuma ya tanggung jawab aku sebagai seorang anak dan harus membalas jasa-jasa mereka membesarkan aku dan sekolahkan aku semuanya. Tapi the way aku nggak sadar itu, kok aku tiba-tiba mulai beban dengan tanggung jawab yang aku ada. Iya, kadang aku juga sampai lupa sama diri aku sendiri kan, apa yang aku mau, apa semuanya harus aku belakangkan dan aku mengutamakan semuanya. Jadi akhirnya aku ngerasa nggak fair. Tambah-tambah lagi, aku ada abang, aku ada kakak, jadi kok kenapa aku yang belum nikah lagi? Jadi ya memang jadi tekanan juga kan. Jadi ini keluhan kehidupan sebagai seorang wanita yang belum bernikah. Jadi memang berbeda juga sama orang yang udah nikah dan beban sama anak-anak, mau sekolahin anak-anaknya lagi, barang-barang anak-anak lagi, sama istri lagi kan, anak istri. Jadi ya makanya tuh kalau if you guys are rasa related sama rasa sebagai sandwich generation, you guys can leave your comment, your thoughts on it and your opinion on it. Karena again nggak semua orang itu di bawah sandwich generation and nggak semua orang berada di situasi itu. Jadi when we actually listen to teman kita yang emang sandwich generation itu, kita jadi kayak aware on this kind of people, tanggung jawab mereka gimana gitu, we feel ya. Atau mungkin ada kayak yang sama kayak Sarah, dia sama kayak teman kita tadi, ada yang sebenarnya selama ini a sandwich tapi nggak sadar ternyata mereka ada beban itu. So the reason why we're talking about this topic juga tuh sebenarnya to create awareness towards people. Karena mungkin kamu secara nggak sadar kamu adalah salah satu sandwich generation juga.
kamu berada di situasi, and kadang-kadang juga kita mau menyadarkan orang sekeliling, which is to be nice towards people around them. Karena kita nggak tahu kan Iya, beban mereka, apa yang mereka lalui di kehidupan mereka. Nggak semua itu, ya kita kan lagian kalau kita keluar kan kita pakai topeng. Nggak ada orang tahu kita nih lagi susah, lagi nggak ada uang gitu. Ngomong soal topeng, kayaknya itu yang di QHHT session itu dibuka nggak sih? Ya, is it true? Is it like that? Bisa. Karena kayak your true self gitu kan yang ngomong Iya bisa. di therapy session itu. Bisa sih, apa namanya? Ya balik lagi ke sandwich generation. Jadi karena kita balik lagi itu doktrin sebenarnya kan, kita didoktrin untuk membalas jasa. Jadi pokoknya apa yang kita lakuin, kita pokoknya diajarin untuk ya harus dibalas. Jadinya tuh, ya itu akhirnya ketika kita dewasa tumbuh terus kayak udah kerja menghasilkan uang, jadinya kita tuh kayak terlalu fokus untuk ngasih lagi ke keluarga, ngasih ke orang tua, ngasih ke adik macam, sampai akhirnya kita tuh lupa sama diri sendiri, bahkan lupa kita tuh sukanya apa, tujuan hidup kita apa, sampai akhirnya kita tuh lupa kayak ya itu kita sukanya apa sih, sampai nggak tahu karena kita terlalu mikirin, karena kita ngerasa kita lah yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga, terus tiba-tiba job desk kita bertukar jadi kepala keluarga, gitu. Jadi ya udah akhirnya badan ini tuh kayak dipakai untuk jadi kepala keluarga, padahal in the first place kita nggak diasah untuk jadi kepala keluarga, kita anak. Iya, kita dipaksa. Kita bahkan tidak merasakan gimana rasanya jadi anak yang benar-benar ya diasuh sama orang tua, maksudnya yang dibelai gitu, yang disayangi, kayak dipenuhi kebutuhannya. Ini enggak, malah kebalik, kita yang memenuhi kebutuhan mereka gitu. Jadinya kan ya sebagai anak pasti burn out lah, pasti stres, pasti. Ibarat kata-kata famous ini yang aku lihat di TikTok, kita perintis bukan pewaris gitu. Kan lagi viral kan kata-katanya, kita perintis bukan pewaris. Terus ini juga another doktrin adalah kalau misalnya ini tuh nggak applicable di semuanya ya, ini nggak bisa dipukul rata semuanya, yang kita tuh diajarin kalau ya surga itu ada di telapak kaki orang tua. Nah jadi kalau misalnya kita nggak nurutin kemauan mereka, kita dosa. Ya nggak juga, depends, balik lagi kayak orang tuanya maunya yang kayak gimana dulu. Ya Allah, tau nggak, aku baru habis nonton apa? Nonton film normal. Aku baru nonton normal ya juga. Allah, kan dia bilang surga tuh di telapak kaki ibu, tapi kenapa ibunya kayak gitu, kok gimana surganya gitu. Jadi dia jauh gitu kan, recall lagi. Ya maksudnya kayak that kind of thing lah. Jadi itu kayak nggak bisa dipukul rata gitu loh, terms surga di bawah telapak kaki ibu gitu, yang nggak bisa dipukul rata. Ya maksudnya ya Tuhan juga nggak buta lah, kayak gitu, nggak, dia pasti tahu dan dia ngelihat. Jadi ya itu tuh case per case, tergantung semua. Terus dan gara-gara doktrin itu juga somehow akhirnya kita deep down tanpa kita sadari kalau kita nggak nurutin kemauan orang tua, ada feeling guilty. Satu feeling guilty, satu lagi ngelakuinnya nggak pengen, nggak ikhlas, nggak mau, tapi in the same time feeling guilty. Akhirnya ya konflik lagi kan, akhirnya bingung lagi. Ya udah akhirnya mau nggak mau ngasih, tapi nggak ikhlas. Iya sih. Tapi nggak mau admit. Iya betul. Nggak mau admitnya tuh ke diri sendiri, nggak usah. Admitnya tuh maksudnya ke diri sendiri aja gitu loh, nggak harus orang lain. Nah itu jadi akhirnya kayak jadi konflik itu kan. Nah makanya sebenarnya menurut aku tuh yang susah itu tuh adalah di doktrin itu sendiri, karena balik lagi apapun yang pernah kita dengar dari kecil, apapun yang udah didoktrin kita dari kecil, itu tuh harus kita pertanyain lagi, ini benar nggak sih? Karena misalnya itu yang kayak kita harus membalas budi ke orang tua. Oke, setelah dijalanin, how do you feel? Kalau misalnya kamu ngejalaninnya yang nggak ikhlas, setengah-setengah, ya meaning it's not the right thing for you, and it doesn't mean itu tuh adalah dosa. Gak usah pikirin dosa dulu deh, tanya dulu ke diri sendiri, itu tuh kamu seneng gak ngelakuinnya? Gak usah ngomongin dosa, tanya dulu ke diri sendiri, kamu seneng gak ngelakuinnya gitu. Kalau enggak ya berarti
work for you. Kalau misalnya untuk orang lain it works for them, then it's good for them. Gitu. Jadi selalu tanya ke diri sendiri, aku ngelakuin ini benar nggak ya? Aku yakin ya ngelakuin ini gitu. Jadi untuk tahu ini tuh benar atau enggak, tanya lagi ke diri sendiri. Menarik. Aku tuh lagi kepikiran tuh, kamu pernah nggak encounter since you're a therapist, like one of your passion, ada nggak yang client. I'm sorry, client. I'm sorry. Okay. Your client, sorry guys. Client ada nggak emang mereka tuh adalah one of yang dalam sandwich generation yang tadi kan kamu bilang teman kan banget ya. So rata-ratanya banyak yang soal beban itu ya, beban the guilt, rasa bersalah. Iya. Sebenarnya session aku nih it's not a therapy. Apa ya? Bentar, kita ngomongin session ini. Nggak, session aku tuh sebenarnya bukan terapi sih. Kayak kalau hipnoterapi kan it's a therapy. Aku jujur nggak begitu paham dalam banget about hipnoterapi. Tapi kalau untuk QHH ini sendiri tuh sebenarnya gini. Karena kalau misalnya pas lagi di hipnosis tuh, aku akan menyuruh, let's say kamu ada dan kamu misalnya gitu kan, orang dong. Misalnya kalian aku gitu. Jadi nanti setelah kita ngobrol-ngobrol itu kan yang di awal, habis itu kita hipnosis session kan. Nanti hipnosis itu nanti aku bakal nyuruh kalian pokoknya dalam posisi tidur gitu, posisinya tidur pokoknya senyaman mungkin. Habis itu kan tutup mata, terus nanti akan aku arahin suruh untuk ngebayangin apa gitu. Nah dari situ jadi kayak gini, awalnya nanti aku suruh bayangin untuk ngebayangin apa, sampai nantinya pokoknya ada tekniknya. Nanti setelah ada tekniknya ada namanya induksi itu untuk proses untuk masuk ke alam bawah sadarnya. Nah once udah masuk ke alam bawah sadarnya, nanti aku akan nanya maksudnya yang kamu lihat apa, karena kan aku nggak bisa ngeliat apa yang kamu lihat. Nah jadi in order for me to know where are you, aku akan nanya yang kamu lihat apa. Coba kamu ngeliat ke arah kamu lagi pakai sendal atau lagi pakai sepatu atau mungkin lagi barefoot gitu. Jadi aku kayak butuh tahu settingan lokasi kalian tuh di mana gitu. Jadi aku butuh tahu itu. Yang maaf, aku mau nanya, aku penasaran iseng aja. Kalau kan kamu bilang posisi tidur kan, kalau misalnya nih tidurnya butuh gulin itu gimana? Soalnya aku kalau mau nyaman harus ada gulin tahu. Kalau bisa baru bisa tidur. Pokoknya senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Kepikiran, aku gimana ya kalau aku pakai gulin nggak ya gitu. Jadi penasaran, sorry, maaf. Iya. Oke. Jadi intinya dia lihat lingkungan sekitar. Iya. Terus jadi intinya apapun nanti yang kalian lihat itu adalah apa yang si higher self kalian pengen kalian lihat. Meaning ada message di situ. Gitu. Meaning ada something yang harus di resolve. Gitu. Nah dan itu bisa apa aja, itu bisa current life atau mungkin bisa past life atau future life, it could be anything. Gitu. Jadi benar-benar ya udah yang ngebawa kalian tuh sebenarnya higher self kalian. Apapun yang kalian lihat, that's what they want you to see. Nah setelah 1 jam kita keliling-keliling alam bawah sadar, baru aku akan kontak si higher self-nya itu dan aku akan ngobrol. Itu seru banget. Menarik juga ya topik kita hari ini, sandwich generation and also QHHT session. Itu kayak gimana ya, we were never thought yang ada this kind of session in our daily life juga kan, karena menurut aku tuh it's quite an interesting thing to actually go through this kind of session, karena kebanyakannya kita tahu hipnotis mulu, like how you, dan konotasinya negatif. Iya, negatif juga. Bisa banget dipakai buat something yang so positif. Padahal hipnotis juga tuh orang bilang untuk ngehandle trauma kita waktu kecil juga. It's actually one of the ways like to handle mental what do you call it? Mental block. Mental block gitu. So yeah, it's a new thing for me and quite interesting ya kan? Jadi kalau di antara kalian ada yang berminat buat book session with Frida, we'll put her IG details. and all the details nanti di
our description. Yeah. Call me maybe. So, yeah, quite heavy kan topik kita hari Heavy ini. and very Yeah. interesting. Jadi gimana rasa kamu berada di podcast kita hari ini? Masa beban nggak? Beban nggak? Alhamdulillah kalau gitu. Kita sih sebenarnya beban sih ngomongnya, berat banget karena dari first episode ini second episode-nya ya Allah. Mohon maaf berat ya. Lompat ya. Iya, sangat beban banget ya, sangat deep. And yeah, I really hope that the audience actually enjoy juga, and I enjoy talking to Rida. Dan makasih udah mau kesini, mau main kesini. And jangan apa orang bilang kapok. Ada lagi aku buatnya jangan kapok. And you guys as well jangan kapok ya untuk apa? Untuk nonton podcastnya kita. Till then, take care and also Remember that sometimes being in the middle is not easy, but it doesn't mean that you're alam. but it doesn't mean that you're alone. So thanks again for watching us in Sambal 3 Rasa, and jangan lupa follow, share, subscribe, and comment, dan juga stay tuned to our next episode. Hope you guys enjoy. Bye.